Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita ketemu lagi dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu agama dengan sebaiknya hari ini. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan membahas mengenai materi ikhlas. Mungkin kalian sudah banyak yang mengetahui bahwa pengertian dari ikhlas itu adalah melaksanakan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Atau ikhlas itu adalah melaksanakan sesuatu tanpa meminta pujian ataupun segalanya dari orang lain. Orang yang melaksanakan perbuatan itu hanya khusus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia melaksanakan ibadah ini, maka ibadahnya akan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua, seperti kita ketahui bahwasanya setiap amal perbuatan yang kita lakukan harus berdasarkan kepada dua ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Salah satunya adalah harus dilaksanakan dengan ikhlas. Yang kedua, amal tersebut harus dilaksanakan sesuai atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kalian melaksanakan salah satu ibadah atau melaksanakan ibadah, tapi kalian tidak mencontoh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ibadah tersebut tidak bisa disebut dengan ibadah. Atau kalian melaksanakan satu ibadah, tapi ibadah tersebut dilakukan dengan tidak ikhlas kepada Allah. Kalian melaksanakan sholat, tapi sholatnya tidak ikhlas. Sholatnya bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sholatnya hanya mengharapkan pujian dari orang lain, pujian dari guru, pujian dari orang tua, pujian dari teman dan lain sebagainya. Maka sholat kalian tidak disebutkan dengan sholat yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah, kata Allah, ya Muhammad, kamu diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kalian melaksanakan ibadah tapi ibadahnya tidak dilaksanakan dengan ikhlas, maka ibadah tersebut tidak akan membuahkan pahala seperti yang kita harapkan. Anak-anak semua, pahala itu adalah harapan bagi seorang hamba. Karena dengan banyaknya pahala, seorang hamba akan terlepas dari siksa api neraka. Kuncinya adalah kita harus melaksanakan semua amal perbuatan itu dengan ikhlas. Ikhlas itu memegang kunci utama dari sebuah ibadah. Bagaimana mungkin kalian mengharapkan pahala dari Allah sementara sholat kalian dilaksanakan dengan tidak ikhlas kepada Allah? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Yang sholatnya tidak ikhlas. Yang sholatnya ingin dilihat oleh orang lain. Yang sholatnya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu sholat yang tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang itu melaksanakannya tidak ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, ikhlas memegang peranan utama ketika kalian melaksanakan ibadah. Tidak mungkin seseorang mendapatkan pahala dari Allah, tapi ibadah yang dilaksanakan itu tidak didasarkan kepada ikhlas kepada Allah. Atau tentunya ibadah tersebut dilaksanakan dengan tidak mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu itu tidak akan membuahkan pahala. Nah, oleh karena itu, perbaiki niat kita dari sekarang. Ikhlaskan niat kita ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Ingin melaksanakan sesuatu, ikhlaskan niat kita. Ingin menolong orang, niatkan ikhlas kepada Allah. Niatkan untuk sekolah, niatkan sekolahnya karena Allah. Karena itu akan mendapatkan pahala. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Ketika niat kita jelek, maka itulah yang akan kita dapatkan. Tapi ketika niat kita bagus, maka pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki niat-niat kita, bisa meluruskan niat kita, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita mendapatkan pahala yang melimpah tentunya. Nah, anak-anak semua, jangan lupa nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kalian selesaikan tugasnya, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kalian melaksanakan tugas, kalian akan mendapatkan barakah dengan apa yang kalian pelajari hari ini. Kuncinya apa? Ikhlas. Ingat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah saja, bukan karena yang lain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.